Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 mata kuliah Asesmen Psikologis Teknik Non-Tes. Di sini saya Dinda Putri Abadi dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang teknik checklist. Salah satu teknik non-tes yakni checklist atau yang juga bisa disebut dengan daftar cek. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Joko Budi Santoso sebagai dosen pengampu mata kuliah Asesmen Psikologis Teknik Non-Tes ini, dan tak lupa juga teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan-rekan saya dari kelompok 1, di mana kelompok 1 ini terdapat 4 anggota kelompok, yakni saya Dinda Putri Abadi, kemudian rekan saya Fatia Majidah Thoyib, selanjutnya Sinta Aurora Rahmatila, dan yang terakhir yaitu Tri Mulyati Puspitasari. Nah, pada video kali ini, pada teknik non-tes, kita akan menjelaskan salah satu jenis teknik non-tes, yakni teknik checklist. Nah, di mana checklist ini merupakan alat rekam observasi yang memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek apa saja yang mungkin dalam sebuah situasi, tingkah laku, kegiatan, baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Nah, mengenai checklist sendiri itu merupakan daftar list yang mengenai hal-hal yang harus diperiksa, atau bisa juga disebut dengan cek yang harus diperiksa untuk membantu pekerjaan yang memiliki detail yang harus dikerjakan dalam jumlah banyak dan rumit. Di sini dalam checklist akan terdapat suatu pertanyaan atau pernyataan yang dapat kita centang ketika kita menyetujui ataupun tidak menyetujui pernyataan tersebut. Baik, selanjutnya untuk manfaat daftar cek akan dijelaskan oleh rekan saya Fatia Majidah Thoyib. Kepada Fatia Majidah Thoyib dipersilahkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat daftar checklist. Yang pertama ialah mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku sistematis. Lalu yang nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Aurora Rahmatila dengan nomor NIM 2001116000414. Di sini saya akan menjelaskan slide yang kelima. Jadi pada slide yang kelima ini adalah membahas tentang pengadministrasian pedoman daftar cek. Jadi di sini ada 3 tahap teman-teman, dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap analisis hasil. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyati Puspitasari. Saat ini saya akan membahas mengenai tahap persiapan dari pengadministrasian pedoman daftar checklist. Nah, tahap persiapan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penentuan topik. Penentuan atau penetapan topik ini digunakan topik yang relevan dengan kehidupan di sekolah. Saya beri contoh yaitu mengenai kebiasaan belajar siswa pada saat jam kosong. Nah, yang kedua yaitu variabel. Variabel ini merupakan isi dari topiknya. Variabel dari judul yang saya berikan tadi yaitu variabel pertama, situasi jam kosong pada saat guru tidak ada di kelas, dan variabel kedua yaitu kebiasaan belajar siswa di kelas. Nah, yang ketiga itu penentuan indikator. Indikator yang digunakan adalah kata iya atau tidak yang merupakan kemunculan sub-sub variabel dari suatu penjelasan tersebut. Nah, yang keempat yaitu penentuan prediktor. Penentuan prediktor ini frekuensi kemunculan perilaku. Kriteria ini dibuat berdasarkan kajian teori mengenai kebiasaan belajar siswa di kelas juga. Nah, lalu yang kelima yaitu mengenai penyusunan pernyataan atau penyusunan item. Penyusunan pernyataan ini disusun mengenai sub-sub yang sudah kita kumpulkan di poin ke 1, 2, 3, dan 4. Jadi disusun menggunakan format daftar checklist. Begitu. Baik, jumpa lagi bersama saya Dinda Putri Abadi pada slide ke-7. Di sini pada slide ke-7 memaparkan tahap-tahap pelaksanaan daftar cek atau teknik non-tes yang dengan menggunakan teknik checklist. Yang pertama itu ada penyiapan pedoman atau format DC. DC di sini apa? DC itu maksudnya daftar cek ya. Nah, tahap pelaksanaan atau implementasi pedoman daftar cek
dalam asesmen layanan bimbingan dan konseling ini meliputi salah satunya yang pertama yaitu penyiapan pedoman format DC atau daftar cek. Nah, penyiapan ini harus disiapkan apa saja pernyataan yang ingin ditautkan dalam daftar cek tersebut atau di teknik checklist tersebut, apa saja strukturnya, bagaimana. Nah, itu perlu disiapkan sebelum pelaksanaan checklist itu dibagikan pada responden. Nah, di situ bisa juga terdapat pernyataan apa yang ingin dituliskan, kemudian pada si objek siapa saja nih yang butuh untuk dicentang, karena kan di daftar cek namanya checklist kan berarti harus ada satu pilihan jawaban yang harus dicentang, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang B, C, dan D akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Lalu yang D ialah penentuan posisi observasi. Observer atau yang melakukan observasi mengambil posisi yang tepat agar mudah mengamati perilaku observer dan tidak menimbulkan perhatian observer. Nah, pada tahap pelaksanaan atau implementasi pedoman daftar cek itu dalam asesmen layanan bimbingan dan konseling meliputi langkah-langkah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengamatan. Pelaksanaan pengamatan ini dilakukan dengan mencatat dan menandai perilaku observi atau di sini yang diobservasi atau yang diamati yaitu konseli peserta didik itu yang muncul pada format DC. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Saya akan menjelaskan mengenai pencatatan terhadap perilaku observasi. Jadi kita mencatat perilaku dari siswa yang kita observasi, namun kita usahakan kita tidak boleh siswa yang kita observasi itu tidak boleh merasa bahwa dia diawasi. Mungkin kita bisa mensiasatinya dengan kita menjadi temannya, kita menjadi mendampingi sehingga kita bisa melakukan observasi tapi mereka tidak merasa dan mereka pun merasa nyaman. Tahap analisis data. Yang pertama, scoring. Scoring ialah memberikan skor pada data-data sekunder maupun data primer yang telah diberi kode, lalu kemudian memberi nilai dan bobot pada data-data tersebut. Pada tahap analisis data itu ada tahap yang namanya itu tahap analisis dan interpretasi. Jadi setelah data-data tadi dari scoring itu dianalisis dan diinterpretasikan atau ditafsirkan atau diberi semacam kesimpulan sementara gitu. Maksudnya bagaimana sih? Misal mengkonversikan hasil persentase yang dibuat dengan rubrik sebelumnya sehingga hasil interpretasi data itu nanti dapat disimpulkan. Maksudnya itu misalnya dibaca bahwa frekuensi kemunculan kebiasaan belajar pada jam kosong saat guru tidak ada di kelas itu 66,67%. Nah, berarti nanti menghasilkan kesimpulan bahwa IFAS itu tergolong siswa yang rajin. Misalnya ada anak yang namanya IFAS belajar pada jam kosong pada saat guru tidak masuk, tapi dia tetap belajar, tidak ada di kelas berdasarkan pencatatan atau hasil observasi itu dengan menggunakan pedoman daftar cek. Maksudnya dari 66,67% tadi ada siswa yang meskipun jam kosong tetapi tetap belajar. 66,67% itu dari apa? Dari scoring. Kalau scoring itu ada skalanya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai di tahap terakhir yaitu tahap analisis data kesimpulan. Jadi pada tahap kesimpulan ini kita menyimpulkan observasi kita. Kalau misalkan tadi di tahap persiapan saya contohkan belajar pada jam kosong, maka dari situ kita bisa menyimpulkan apa aja yang dilakukan oleh siswa ketika di jam kosongnya. Kita menyimpulkan dan kita bisa mengambil langkah begitu untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita belajar bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.